Bab 010. Ayo sini, Num. Cici berdiri dan mendekati Cahya, menarik lengan gadis itu dan mengajaknya duduk di sampingnya. Kenalin, kayaknya kalian udah saling kenal sih. Cici membuka obrolan. Kalau gitu langsung pesan makanan aja, ya. Aku udah lapar. Baik Cahya dan Elang terlihat mengangguk dan tidak banyak bicara. Cahya sedikit canggung, sementara Elang mencoba mengerti. Oke White wah anjir make up gue luntur. Cici meraih cermin dari dalam tas dan heboh melihat bedaknya yang luntur. Udah segitu menurutnya juga lo bilang luntur. Mau lo apain lagi tuh muka? Protes Elang melihat Cici yang heboh sendiri. Hus. Lo cowok gak paham apa-apa, mending diem. Gue ke kamar mandi dulu, iya. Bye-bye. Gadis itu langsung berdiri. Citung, terlambat. Cici sudah melesat ke kamar mandi, meninggalkan Cahya dan Elang berdua yang terlihat canggung. Omong-omong lo mau pesan apa? Elang menyodorkan menu ke arah Cahya. Membiarkan Cahya memilih. Cahya meraih buku menu dan memesan. Elang juga memesan makanan untuk Cici seolah pria itu tahu apa yang diinginkan gadis itu. Kamu dekat, ya, sama Cici? Tanya Cahya penasaran. Bukan deket lagi, sih. Dia adik gue. Jawaban itu sukses membuat Cahya terkejut. Pantas saja mereka terlihat akrab, meski wajah mereka tidak terlihat mirip. Oh beneran? Baru tahu, gumam Cahya. Percakapan itu berlanjut. Elang menceritakan banyak hal dan Cahya sibuk mendengar sementara Cici kembali. Tanpa Cahya sadari, bahwa di sana juga ada salah satu ibu persit yang kebetulan melihat adegan keakraban Cahya dan Elang. Ibu itu langsung mencibir tajam. Kayak gitu kelakuan istrinya Kapten Rahmat. Murahan banget selingkuh di tempat umum kayak gini, gak tahu malu. Ia mencibir. Kasian banget Kapten Rahmat dapat istri kegatelan kayak gitu. Sudah lebih baik kemarin sama Dokter Gracia aja yang berkelas. Ibu itu mulai mengeluarkan ponselnya dan mengabadikan foto Cahya dan Elang yang terlibat bercanda, lalu mengirim foto itu ke grup privatnya dengan ibu-ibu persit satu geng. Lihat, nih, kelakuan ibu persit baru kita. Udah berani selingkuh terang-terangan di depan umum. Malu-maluin aja. Ia mengirim foto itu dengan caption demikian. Setelah mengobrol dengan Elang, Cahya jadi tahu banyak hal tentangnya. Pria ini begitu baik, terbukti sebenarnya jika diingat-ingat. Sebelum mereka kenal, Elang sudah beberapa kali menyelamatkannya. Sampai kemudian Cici akhirnya kembali setelah beberapa menit pergi ke kamar mandi, membuat Elang mengomel. Lo ngapain, sih, di kamar mandi lama amat? Omel Elang. Bedakan apa mandi lo di sana? Cici hanya cengingiran. Ya elah, bang. Lo tuh gak usah ngomel-ngomel mulu napa, sih. Udah pesenin gue makanan. Udah. Makanan mereka akhirnya langsung datang. Cici yang terlihat lapar langsung menikmatinya. Oh, ya, Ci tadi kamu mau ngomongin apa ngajakin aku ke sini? Tanya Cahya. Cici menyeruput jus cerinya, lalu menatap Cahya. Nih, lihat. Cici menjulurkan sesuatu. Itu adalah tiket nonton bioskop untuk 3 orang. Cahya menyengitkan alis. Jadi, Cici mengajaknya ketemuan di kafe hanya untuk menonton bioskop. Tadi, tuh rencana mau nonton berdua sama Elang, cuma pas beli tiketnya, malah kebeli 3. Ya udah, karena udah terlanjur nggak bisa dibatalin, mending ngajakin kamu. Gadis itu tersenyum. Cahya melihat tiket bioskop di tangannya. Itu adalah film 172 Days yang baru keluar dari bioskop kemarin. Ikut? Ya. Bujuk Cici. Cahya agak ragu.
Ia melihat jam tangannya sudah masuk waktu siang. Ia melihat lagi tiketnya, waktu penayangan dari jam 2, selesai sampai sekitar jam 4. Ia takut nanti dimarahi Rahma jika pulang terlalu telat, tapi jam 4 sore sepertinya tidak akan terlalu lambat. Oke deh, jawabnya. Cici langsung memeluk Cahya. Yes. Oke, kamu bisa sholat dulu di kafe ini, nanti di ujung ada musola. Setelah itu kita langsung ke sinema. Cahya mengangguk. Mereka menghabiskan makanannya, kemudian lanjut ke arah musola yang dibilang Cici. Cahya mengerjakan sholat zuhur di sana, lalu mereka lanjut ke gedung sinema yang letaknya tidak jauh dari sana. Kata orang-orang, filmnya bagus. Teman-teman yang lain kayak Nadira, mereka udah nonton sampai 2 kali anjir, jadi gue tuh penasaran, sebagus apa sih filmnya. Cici berceloteh saat mereka berjalan masuk. Cahya penasaran dengan alasan Elang yang mau saja diajak Cici ke bioskop. Seolah paham, Elang akhirnya mengungkapkan alasannya. Kalau gue gara-gara Cici, sih. Dia maksa kayak dia mau mati besok. Untung gue sayang, celetuk Elang yang membuat Cahya tersenyum. Sementara Cici hanya cengingiran. Kan, nggak lucu, ya, Nom. Gue ke bioskop sendirian, sementara rata-rata yang datang gandeng pasangan. Siapa yang tahu kalau Elang abang gue, ya udah mumpung ganteng gue manfaatin aja, ucapnya polos yang langsung ditoyor oleh Elang. Emang nggak ada akhlak otak lo? Cahya hanya dibuat tertawa oleh tingkah adik kakak ini. Elang juga terlihat sayang adiknya, meski di beberapa kesempatan mereka sering bertengkar oleh hal kecil. Cici yang terlihat sangat manja dengan kakaknya. Hubungan mereka sangat manis. Dan Cahya merasa nyaman. Mereka hanya menunggu sekitar 30 menit sebelum film diputar. Cici terlihat hanyut menonton, lebih sering geregetan dan memukuli Elang yang duduk di samping, bahkan sesekali menggigit tangan pria itu karena baper. Katanya, "Ya Allah kasih Cici kayak Bang Amir." Elang mendelik geli. "Nggak usah berisik bisa, nggak, Ci." Cici tidak menurut. Ia meraih tangan Elang, memeluknya dengan kuat, lalu berjingkrak seperti ulat saat. Adegan romantis berputar. Sementara Cahya, ia menikmati tiap durasi film itu. Merasakan keindahan pernikahan yang didapatkan oleh Zira karena cinta Amir. Melihat bagaimana mereka menjalani pernikahan yang Cahya impikan. Saat adegan romantis ditampilkan, Cahya tidak tersenyum, bulir bening justru mengalir melewati pipinya, betapa ya merindukan pernikahan yang seperti itu. Hingga film telah selesai. Mereka keluar dari bioskop dengan Cici yang menangis sesenggukan ditenangkan oleh Elang. Gadis itu sepertinya terlalu hanyut dalam cerita itu. "Udah, Ci. Basah baju gue lo pakai lap," protes Elang karena Cici mengelap air matanya juga ingusnya di baju pria itu. "Kenapa Bang Amir harus meninggal, sih?" Ia lanjut meraung. "Ya namanya juga takdir, mau gimana lagi?" Elang berusaha menjelaskan. "Bukan tambah tenang, Cici." Semakin meraung sesenggukan. "Sedih banget anjir filmnya. Nyeseknya ampe ke jantung hati. Lebay loah. Is, lihat tuh, Cahya aja ampe nangis." "Sedih, kan, ya, Cahya." Cici mencari pembelaan. Cahya hanya mengangguk. Ia memang kelepasan menangis tadi, tapi buru-buru mengusapnya. Tidak berlarut seperti Cici. Ia melihat jam tangan sudah sore. Ia sedikit tenang karena lauk masih banyak di rumah, jadi jika Rahmat pulang lebih dulu, ia bisa makan. "Ci, aku pulang dulu, ya. Udah sore soalnya, pamit Cahya." Cici yang masih sesenggukan tidak terlalu memerhatikan. "Mau gue antar?"
Enggak. Tawar Elang. Enggak usah. Kamu bawa Cici pulang aja. Kasian, tuh mau pingsan. Aku biar pesan ojek online saja. Elang akhirnya mengangguk, ya udah hati-hati kalau begitu. Cahya tersenyum lalu pergi dari sana. Om gendong, Om. Cici naik ke punggung Elang minta digendong. Pik. Lo kayak orang mabuk aja. Berat. Udah aku sedang lelah. Jadi gendong sampai rumah. Elang memutar bola matanya. Coba bukan adik gue lo udah gue buang. Cahya akhirnya pulang menggunakan ojek online. Sesampainya di rumah ternyata ia sudah melihat Rahmat pulang lebih dulu. Ia melihat mobil pria itu sudah terparkir di luar. Jadi Cahya langsung masuk dan Rahmat sudah duduk di ruang tamu menunggunya. Raut wajahnya menyiratkan kalau dia seperti sedang marah besar. Aura dinginnya terpancar. Cahya mendekat, meminta maaf karena pulang telat. Ia pikir kesalahannya karena dia pulang telat yang membuat wajah Rahmat kesal. Maaf, Mas. Tadi aku udah berniat pulang lebih awal tapi temen aku ngajak nonton dulu, jadinya malah kesorean. Cahya sungguh-sungguh. Ia tahu kalau mungkin Rahmat marah karena itu. Harusnya ia memberitahu Rahmat sebelumnya. Tangan Rahmat terlihat mengepal, urat di wajahnya yang memerah terlihat. Tatapan mata Rahmat begitu tajam seolah bersiap menerkam Cahya. Cahya sedikit mundur, tidak tahu kalau Rahmat akan semarah ini. Oh enak, iya. Jalan-jalan seharian. Maaf, Mas. Tapi aku kan sudah izin sama Mas tadi. Aku juga udah minta maaf karena pulang telat. Mas kenapa harus marah begini? Pakai tanya, bukannya sadar sama kesalahan. Kamu pikir saya ini bego ngizinin istri sendiri jalan dan pacaran sama orang lain? Nadanya meninggi membuat detak jantung Cahya berpacu gesit. Cahya bingung. Siapa yang pacaran? Apakah Rahmat pikir Cahya pacaran sama Cici? Ia buru-buru istighfar. Astagfirullah, Mas. Aku masih normal, ya. Mas jangan nuduh sembarang. Pinter bohong kamu ya. Sekarang saya tanya, teman kamu itu perempuan apa laki-laki? Ya perempuan, lah, manamu? Rahmat langsung mengeluarkan HP-nya, lalu melemparnya pada Cahya. Cahya langsung menangkapnya dengan spontan. Gambar di ponsel itu menunjukkan foto Cahya yang sedang tertawa dengan Elang di kafe tadi. Sekarang Cahya mengerti kenapa Rahmat marah. Tetapi ini tidak seperti yang terlihat. Cahya bisa menjelaskan. Seseorang telah mengambil fotonya sembarang dan memfitnahnya. Terus ini apa? Tanya Rahmat. Mas, aku bisa jelasin. Dengarin Kamu mau jelasin apa? Hah? Apa yang perlu kamu jelasin dari foto itu, Cahya? Kamu mau jelasin ke saya kalau dia selingkuhanmu? Teriak Rahmat tidak terkontrol. Kamu tahu nggak apa yang kamu lakuin ini telah merusak reputasi saya. Kamu membuat wajah saya terlihat buruk dan orang-orang akan mulai bergunjing tentang kamu. Dan kalau hal ini sampai ke atasan, saya tidak akan pernah memaafkan kamu. Mas. Cahya berteriak marah. Ia lelah dituduh terus sejak tadi tanpa diberi kesempatan untuk menjelaskan. Bisa dengerin aku nggak, sih? Sekali aja dalam hidup Mas dengerin penjelasan aku dulu sebelum kamu teriak-teriak nuduh aku dan marah-marah. Cahya mengepalkan tangannya, berusaha mengontrol detak jantungnya yang berpacu hebat. Cahya tidak terima dituduh terus sejak tadi. Di sana nggak cuma aku sama Kak Elang. Ada satu orang lagi namanya Cici. Kebetulan Cici lagi ke toilet waktu ini. Aku nggak berduaan ya. Dan dia cuma senior di kampus aku. Cici yang ngajak dia bukan aku. Oh, temen.
Setelah saya ngasih lihat foto itu kamu masih menyangkalnya. Hati Cahya terasa sakit melihat ketidakpercayaan Rahmat padanya. Terus aja fitnah. Kapan sih Mas mau percaya sama aku? Kapan Mas nggak nuduh dan terus nyalahin aku kayak gini? Aku capek, Mas. Aku capek disalahin terus, dituduh terus. Kalau Mas nggak percaya terserah. Aku nggak peduli lagi. Cahya mengusap air matanya dan berniat pergi dari sana, tetapi tangannya dicekal oleh Rahmat. Jauhin laki-laki itu, Cahya. Ancamnya. Cahya merasakan pergelangan tangannya sakit. Lepas. Jauhin dia dan minta maaf sekarang. Enggak. Aku nggak salah, aku nggak perlu minta maaf sama kamu. Aku nggak sudi. Rahmat marah, ia mendorong Cahya, lalu mencengkeram dagunya dengan kasar. Cahya meraskan dagunya. Sakit dan kemarahan Rahmat membuat tangisnya lepas. Minta maaf sekarang. Paksanya. Cahya menggeleng keras. Enggak akan. Aku benci sama kamu, Mas. Sumpah mati aku benci sama kamu. Rahmat mengepalkan tangannya, berteriak keras, lalu melepaskan satu tinjuan. Cahya memejamkan matanya, mendengar suara pukulan itu di telinga kanan. Rahmat tidak mengenai Cahya, tetapi tembok di sampingnya. Pria itu langsung melepaskan cengkeraman tangannya dan Cahya langsung luruh ke lantai. Aku udah nggak kuat dengan pernikahan ini. Aku muak sama semua yang kamu lakuin. Kamu bicara tentang reputasi, padahal kamu sendiri bebas bertemu dan berhubungan sama Gracia, kenapa nggak ada yang mempersalahkannya? Kenapa kamu berhak marah sama aku saat yang kamu lihat cuma foto tanpa bukti lalu menuduhku sembarangan? Jeda. Cahya menarik napas yang terasa sesak. Kenapa aku nggak berhak marah saat kamu sendiri jelas yang selingkuh dengan wanita lain? Rahmat menatap Cahya tajam. Namun, Cahya sama sekali tidak takut. Dia sedang dalam puncak amarahnya. Sekarang. Oh atau kalau kamu boleh dan hanya aku yang nggak boleh. Cahya tertawa hambar. Picik sekali. Ini benar-benar enggak adil buat aku. Padahal aku enggak ngelakuin apa-apa. Sedangkan kamu sama mantan kamu itu, bisa jadi kalian udah sampai tahap check-in hotel, tawanya getir. Kamu jangan fitnah Cahya. Terserah, aku gak peduli. Aku gak peduli kamu mau ngapain sama wanita itu. Aku muak. Sekarang aku hanya minta kamu ceraikan aku sekarang. Aku capek sama kamu. Cahya mengusap wajahnya kasar. Lalu detik selanjutnya ia langsung lari ke kamarnya menangis. Sejadi-jadinya di sana.